Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan oleh kekasihnya sendiri di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska. Yang Anda saksikan pemirsa merupakan detik-detik seorang mahasiswi yang tergeletak di lantai usai dibacok oleh kekasihnya di depan ruang kelas. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang sendirian menunggu jadwal ujian. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Kejadian ini langsung disaksikan oleh sejumlah mahasiswa yang sedang belajar di ruang kelas lain. Peristiwa berawal ketika korban sedang berada di ruang kelas lantai 2 Fakultas Hukum UIN Suska. Tiba-tiba pelaku datang dengan menggunakan senjata tajam langsung membacok bagian kepala korban dan korban kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara melompat dari jendela kaca. Namun pelaku yang sudah kalap terus mengejar korban hingga keluar ruangan. Korban kemudian ditikam menggunakan parang hingga berlumuran darah. Sementara pelaku yang juga mahasiswa di kampus yang sama langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan berat. Diduga insiden pembacokan ini diawali dengan masalah asmara. Untuk lebih jelas mengetahui terkait dengan kasus ini sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Pak Kabid, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Reza dan Mala. Saya Kepala Bidang Humas Polda Riau. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kabid, ini kalau sudah diinformasikan dan juga hasil pemeriksaan sementara dari pelaku, dugaan sementara ini dipicu masalah asmara. Apa yang menjadi penyebabnya hingga akhirnya pelaku bisa nekat melakukan kekerasan separah itu di ruang kampus? Baik, terima kasih. Jadi inilah suatu peristiwa yang tentunya patut kita sayangkan ya. Adanya peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 sekitar pukul antara 7.30 sampai 8.30 yang menimpa atau yang dialami oleh seorang mahasiswi ya atas nama Farazila Ayu Pramesti usia 23 tahun yang memang berasal aslinya atau dari Bintan, memang aslinya dari Bintan Kepulauan Riau dan berkuliah di UIN Suska atau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang beralamat Jalan HM Subrantas di Riau. Nah, ini kegiatan pagi hari itu korban atas nama Farah yang kita biasa dipanggil Farah ini akan melakukan kegiatan ujian skripsi atau sidang akhir karena memang sudah tingkat sudah di semester 8 dan akan persiapan untuk melakukan suatu kegiatan sidang skripsi. Dan dalam waktu yang bersamaan di lantai 2 ya, di lantai 2 dari Fakultas Hukum Tarbiyah Universitas Islam UIN Suska tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memang cukup dikenal, yaitu atas nama tersangka FM ya. Jadi tersangka FM ini maksud kami RM ya, tersangka RM. Tersangka RM ini berusia 21 tahun, ini memang adalah teman ataupun dia cukup mengenal dekat. Nah, ini yang sempat terjadi di pagi hari itu secara tiba-tiba menyerang korban F dan R ini secara tiba-tiba dengan membawa sebilah parang karena memang sudah diniatkan jauh-jauh hari sebelum berangkat karena tersangka R ini adalah warga dari Bangkinang, Kampar, Provinsi Riau. Nah, ini tiba-tiba menyerang mengakibatkan adanya luka yang di bagian kepala, kemudian punggung maupun di lengan. Nah, pasca kejadian tersebut korban sempat melarikan, maksudnya menyelamatkan diri dengan melompat dari atau keluar dari kelas karena memang itu masih menunggu untuk proses sidang skripsi. Nah, itu sempat dilakukan perlawanan sehingga sempat mahasiswa yang lain sempat tahu, sehingga dengan kecepatan anggota satuan pengamanan ataupun juga sistem Pamswakar Satpam setempat itu mengamankan aksi tersebut sehingga baik korban maupun pelaku dapat diselamatkan dan menghubungi ke call center Polri 110 dan juga polisi secepat itu juga secara bersama-sama karena memang Satpam ini adalah pembinaan daripada kepolisian dari Bina Polsek setempat. Nah, ini jadi pembinaan ini langsung dilaporkan dan pengamanan langsung diamankan, tersangka diamankan di Polsek Bina Widya Polresta Pekanbaru dan korban langsung seketika itu juga dibawa ke rumah sakit
Bayangkara Baik, Pak Kabit. di wilayah Kota Pekanbaru. Begitu Mbak Mala dan Reza. Iya, Pak Kabit mengkonfirmasi lagi, apakah memang kalau Pak Kabit bilang ini hubungannya cukup dekat, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau yang kami baca bahwa mereka ini sebenarnya adalah hubungan kekasih tapi ingin diputuskan sehingga sakit hati dan kemudian ingin membunuh korban? Baik, jadi ini dilatar belakangi kedua mahasiswi dan mahasiswa ini adalah sama-sama satu angkatan dan mereka ini pernah melaksanakan kegiatan KKN di salah satu kota ya yang dilaksanakan dari pihak kampus, dan dari situlah mulai ada tumbuh suatu hubungan yang cukup dekat sehingga suatu ketika ingin sekali ibaratnya perhatian itu yang kurang dirasakan diperhatikan, itu yang dirasakan sehingga timbul rasa dendam untuk mengakhiri daripada ataupun juga melukai korban tersebut yang terjadi kemarin pagi, yaitu di kampus UIN Suska di lantai 2 tersebut. Demikian. Oke, Pak Kabit, kondisi dari korban saat ini seperti apa? Ya, baik. Jadi setelah pasca kejadian, dari pihak security ataupun satpam tadi membawa, dan juga mahasiswi dan mahasiswa yang ada di kampus, termasuk dari pihak rektorat ya, dari wakil rektor dan staf dari kampus juga mengantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara, karena kami dari panggilan darurat 110 tersebut kami terkoneksi dengan rumah sakit, langsung kami amankan dan sampai di sana dilakukan pertolongan pertama di instalasi gawat darurat, dan salah satu dokter jaga yang saat itu kami sempat lakukan pengecekan bagaimana kondisi daripada korban F tersebut itu dalam keadaan stabil walaupun dalam keadaan yang masih lemah sekali, dan saat ini korban sudah dirujuk ke rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kota Pekanbaru, yaitu adalah Rumah Sakit Arifin Ahmad. Dan Baik. untuk Pak pelaku Kabit, saat ini sudah dilakukan proses penyidikan dan pelaku tersangka FM usia 21 tahun itu sudah dilakukan penahanan dan saat ini sudah dikumpulkan alat bukti dan barang bukti ada dan sudah dilakukan pemeriksaan saksi secara maraton dan akan dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP di pasal 469 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Demikian. Mala dan Pak Reza. Kabit, kami juga ingin tahu berapa lama sebenarnya pelaku ini sudah merencanakan untuk membunuh korban? Ya, baik. Ini yang saya katakan, memang cukup dekat di antara mereka. Mereka ini kan sama-sama kelompok belajar di KKN dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain. Tetapi ada yang menurut pengakuan daripada pelaku pelaku RM ini, korban F ini, Farah ini ibaratnya kurang memperhatikan. Nah, seperti itulah. Akhirnya timbullah sakit hati, ada rasa kekecewaan, ada rasa perasaan dendam, dan dilakukanlah kemarin pagi itu dengan membawa dua bilah, maksud kami ada sebilah parang, satu lagi golok, dan parang itu yang dipergunakan memang dia niatkan dia bawa dari rumah atau kediaman daripada tersangka RM. Sehingga pada waktu yang bersamaan sekitar pukul 08 menjelang 8.30 terjadilah peristiwa yang sama-sama kita saksikan tadi, mengakibatkan luka-luka yang ada di kepala, kemudian di punggung maupun di lengan, dan seketika itu juga teman-teman mahasiswi dan mahasiswa daripada korban itu menyelamatkan korban, dan juga kehadiran petugas yang cepat menyelamatkan daripada korban, termasuk juga mengamankan pelaku, dan secara bersama-sama dengan anggota Polsek dari setempat mengarahkan ke Polsek, dan juga saat ini perkara sudah ditangani di Satreskrim Polresta Pekanbaru. Begitu Mala dan Reza. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad sudah bergabung bersama kami pagi ini.